Masalah hikmat kreativitas anggaran 5 kali 5 ini asal istilahnya ada 5 personil dari masing-masing rating 5 kali 14 bisa kali 100.000 total bisa diberangkat dari peserta analisa dan dan narasumber atau materi pengurus harian. Sebenarnya pun kegiatan-kegiatan program-program saking lembaga dakwah ini pun buatan tepik atau hampir sama kalian program pun Rijal Ansor. Yang pertama kali sedih ngaji kitab versi YouTube. Sementara kita sih ngaji tinggal dipun upload wonten ing YouTube pun PAC Ansor dan Toto. Sementara ngaji bersama bulan nasikin kalian Abidul Awam dan bersama kalian Rijal Ansor. Insyaallah duka kapan niku nggih sing offline nggih masuk nggih insyaallah nggih ora kita terusasi pisan bulanan insyaallah rencananya itu ada yang offline insyaallah. Niki tujuanipun saking ngaji kita punika napa kita niku niate sinaosa nggih mungkin ora mondok kabeh nggih tapi dengan niatan kita ngaji walaupun itu 1 bulan 5 menit toh buka YouTube menit toh niku dengan niatan kita mondok di Ansor Jayanto buka ngrungokke ora wis niat insyaallah diganjar nggih insyaallah diakui amin wong karang iki BPKM bisa liwat YouTube ya wis bersama dengan Rijal Ansor dan multimedia. Yang kedua program kerjanya niku silaturahim ke badut-badut secari toto. Orang kita orang kabeh sebagian dengan tujuan apa? Kita mendekat dengan badku dan cepat sapa ngerti mangke stasiun dari badku ikut datang Ansor sing tasih untuk nom dan dengan pendekatan kepada santri-santri untuk pemahaman tentang keaswajaran bagi santri sahabat Ansor iki programnya dari dakwah dari Rijal Ansor tapi mangke sing prakteke niku mangke saya nunjuk misal nunjuk Kang Ulin Ulin insyaallah to Pak Mul siap nggih Pak Mul nggih ini program kita nanti sapa sing arek karo terserah Kang Mansur Kang Alim ya luncur ya nggih Kang Alim mentos ya insyaallah iki programnya dari lembaga dakwah ini menghubungkan tapi sing nglakoni ramu niku kok Mas iki sing dikaki kula niku sulit kesaki sing ngomong jadi untuk yang keempat kotak pasrah kan bagus dipun sandang toh niki saya sebagai perwakilan ternyata tidak mewakili kula tasih kayak maju. Untuk yang keempat adalah kegiatan tematik pada dasarnya Pulau Kali Bagus sama teman-teman itu berkumpul kudu ngetokake ide. Nek kudu niku otomatis kan kudu. Asing boten niku boten saged otomatis kudu tiba-tiba di dalam pikiran saya ada ide memunculkan tentang kegiatan tematik. Yang pertama adalah tema kegiatan yaitu kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang melatar belakangi dari tema tersebut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang Al-Quran dan As-Sunnah dalam pemahaman atas wajah menggunakan cara logis dan rasional karena mengaitkan materi dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari bukan dengan doktrin tertentu sehingga dirasa perlu pembelajaran aswaja
lintas generasi atau Banom itu guna menambah pengetahuan dan pemahaman yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini sudah dibuatkan oleh Pak Agus, ada tema, ada latar belakang, kemudian juga ada manfaatnya. Berarti ketika sudah ada latar belakangnya, disuruh tulis lagi manfaatnya apa Pak Joko. Saya mencoba ini menuliskan manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman keilmuan tentang azwaja yang pertama. Kemudian menambah keakraban antara GP Ansor dan Banom lainnya. Karena saya begini, tujuannya kita kepada Ibnu. Kita terkadang kan belum tahu, apalagi saya yang masih baru di dalam keansoran, belum tahu tentang sama orang-orang Ibnu. Di sini kan untuk menambah keakraban antara GP Ansor dengan Banom yang lainnya termasuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sandiroto dan seluruh jajaran pengurus PAC Ansor Kecamatan Sandiroto yang kami hormati dan kami banggakan, Satpol Bansel Sandiroto yang kami banggakan, tak lupa sahabat saya dari PJ Ansor, kepada temanku yang saya hormati. Langsung saja terkait dengan rapat kerja PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Sandiroto ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, apa yang tadi sudah dicatat dan sudah dibahas dari awal sampai akhir itu harus dikerjakan. Kemudian apa yang nanti sahabat-sahabat kerjakan dari yang sudah direncanakan itu harus sahabat-sahabat catat, harus sahabat dokumentasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi saya amati dari banyak program yang telah direncanakan, barangkali ada yang beberapa mungkin tumpang tindih. Ya nanti dibahas lagi, karena kita ini ibaratnya kita ini satu tubuh, kita saling kerjasama. Ya tumpang tindihnya cuma di rumah saja. Di Ansor ini nanti kita bergerak bersama-sama. Kaitannya dengan bidang multimedia misalkan, itu harus mengcover semua kegiatan yang ada di PAC, kemudian akan jadi satu wajah bagaimana PAC Ansor Sandiroto ini kemudian ditampilkan, didokumentasikan dan ditampilkan di media-media yang dipunyai oleh PAC Ansor. Jadi kita ini saling terkait semuanya. Yang ketiga, kita ini jangan sampai lupa kita ini siapa, kita ini punya potensi apa, itu jangan sampai lupa. Ojo koyo country rasa kira kok kula muni enak-enak, padahal bakune country. Berarti kan dia tidak sadar bahwa ini bakune saya dengan racian seperti itu kok bisa enak gitu. Dilari ya bakune. Nah, terkait dengan hal itu, di PAC Ansor Sandiroto ini saya koreksi tidak apa-apa ya. Pulau ketua PC masalah. Sebagian besar dari kita ini adalah potensinya di pertanian. Betul. Sebagian besar dengan segala variasinya. Ya, bisa bertani, beternak, berkebun dan sebagainya, itu satu rumpun lah. Di departemen atau bidang PAC Ansor ini memang tidak ada, saya lihat
bidang pertanian, lingkungan hidup itu malah tidak ada. Padahal potensi kita adalah sebagian besar petani gitu saja. Saya sempat berharap dan punya angan-angan kita ini ada semacam pirukunan para petani, karena petani ini adalah satu profesi sendiri, pekerjaan sendiri yang apabila kita ini bareng-bareng bisa saling sharing, sering ngumpul komunitas petani Ansor, saya kira itu akan jadi sebuah komunitas yang bagus. Syukur-syukur komunitas petani Ansor itu bisa mengembangkan potensi pertanian kita. Kita ini kan di Candroto punya pertanian sawah, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Itu akan jadi potensi yang luar biasa. Itu bagian dari bagaimana kita mengerti diri kita ini. Misalkan para petani kopi, pekebun gitu ya, kumpulkan, kemudian saling tukar kabar, syukur. Tiap kali ada pertemuan kita hadirkan, kan ada penyuluh petani yang dari pemerintah kan, dihadirkan, kemudian nanti dimintai materi dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai petani. Kecuali yang baku, ya susah ya Pak. Ya misalkan pertanian sawah alternatif di luar tembakau misalkan, atau tembakau itu sendiri dan sebagainya. Potensi kita banyak di situ. Syukur-syukur sampai nanti ketika kita bisa buat kelompok-kelompok tani khusus Ansor misalkan, itu brandingnya saya kira akan bagus karena kita ini potensinya sebagian besar di situ. Wong kula mawon sing punya pekerjaan tetap, saya tetap punya tanaman, punya perikanan, melakukan riwayat, yo orang mesti kopen dan itu. Tapi aktivitas kita tidak lepas dari lingkungan sekitar kita ya. Itu sahabat-sahabat yang barangkali mungkin bisa dimunculkan lagi bidang pertanian dan lingkungan hidup. Sedangkan misalkan di hubungan antar lembaga misalkan, ini kan mau menghubungkan lembaga yang mana, ini saya bingung ini mana, atau antar bidang di internal atau hubungan dengan eksternal. Kalau hubungan di internal saya kira itu wilayahnya pengurus harian, ketua misalkan, itu kan tugasnya mengkoordinasi di internal. Kalau di luar ya berarti bisa jadi cukup ketua dan wakil ketua, sekretaris wakil sekretaris. Saya kira itu barangkali ini yang perlu saya koreksi terkait dengan PAC Ansor Candroto. Soal kita ini bareng-bareng belajar. Saya di PJ Ansor juga baru 2 periode, gitu. Jadi kita ini kan harus berkomitmen bersama. Kita harus punya komitmen bahwa gerakan pemuda Ansor ini adalah gerakan yang berkelanjutan. Jadi saya sepakat bahwa kalau di periode ini ada program kerja yang belum bisa jalan, maka ini dilimpahkan, diberikan tanggung jawab kepada periode berikutnya. Nah, ini akan jadi komitmen berkelanjutan kita
karena banyak persoalan yang tidak akan selesai di satu periode kepengurusan. Yang selanjutnya, yang keempat barangkali, kita juga hari ini banyak sekali peluang-peluang yang mesti kita tangkap. Kalau tidak kita tangkap, maka bisa jadi akan diambil oleh orang lain. Di PJ Ansor kita ini banyak berdatangan peluang-peluang yang mesti kita sambungkan dengan kader-kader kita. Meskipun nanti dalam hasil akhirnya tidak mesti sambungan kita ini mesti jadi sambungan yang baik kemudian berhasil, itu tidak. Tetapi kita punya tanggung jawab itu. Misalkan satu, terkait dengan programnya Samsat, program door to door itu kita melibatkan juga kader-kader dari tiap PAC. Meskipun untuk di Candiroto itu rekomendasi PAC yang lama, karena program door to door dari Samsat ini seharusnya ada di tahun 2020, tetapi karena pandemi kemudian mundur jadi tahun 2021. Yang kedua, kita punya tawaran dari PT Pos Indonesia. Nanti ada aplikasi khusus namanya Sobat Bayar, ada Pospay, itu nanti akan kita sosialisasikan. Jadi ini peluang yang barangkali bisa kita ambil. Kemudian dari PT Pos juga ada agen pos, kayak semacam jasa penitipan, baik itu penitipan barang, penitipan pembayaran dan sebagainya, yang ada di kantor pos bisa dilakukan di agen pos itu. Nah, ini nanti bisa ditangkap bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kita punya tawaran juga dari BNI. BNI berupa pembiayaan KUR, tapi ini pembiayaan KUR-nya kayaknya dalam jumlah yang besar. Untuk apa? Pimpinan pusat ini kan bekerjasama dengan BNI, kemudian disondingkan ke Pertamina. Bentuk programnya adalah pembuatan atau pendirian Pertaso. Nah, ini kayak Pertaso ini, kalau kita tidak ambil hari ini, karena kita punya peluang, Ansor ini oleh Menteri BUMN diberikan jatah 1000 titik se-Indonesia. Sampai hari ini baru ada sekitar 70 yang berproses di Gerakan Pemuda Ansor. Kalau PAC Candiroto mau, ya bisa kita lakukan bareng-bareng. Skemanya nanti PC Ansor akan buat, apakah menggunakan satu badan hukum, misalkan CV atau koperasi atau apa milik BC, kemudian nanti ini bisa digunakan oleh semua PAC, dan ini bisa dimanfaatkan oleh organisasi juga oleh pribadi. Yang paling penting kita bareng-bareng punya komitmen terhadap organisasi. Kemudian kita juga ada tawaran dari PTPN 9 Jawa Tengah. Ini mau usaha kopi, mau usaha tebu, disilahkan. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran dan peluang-peluang yang sampai kepada kita di PC Ansor
yang sampai hari ini belum semuanya bisa kita tindak lanjuti, karena BC Ansor masih berkonsentrasi di program besar kita. Yang pertama pembuatan pembangunan BLK Ansor, kemudian yang kedua program Satu Gunung Pemda. Insya Allah nanti di bulan November kita akan bareng-bareng melakukan penanaman pohon di lereng gunung dan di wilayah hulu sungai. Ada bambu, aren dan beringin. Ini sahabat-sahabat yang mesti kita kerjakan bareng-bareng. Dan PR kita memang banyak. Kita punya PR banyak sekali. Tetapi kita harus yakin bahwa seberat apapun, yang paling penting adalah bagaimana kita ini di internal ini harus solid dulu. Kita solid, baik Ansor maupun Banser, kita bareng-bareng, kita ini satu tubuh, saling membantu, saling melengkapi. Insya Allah tantangan apapun bisa kita hadapi bersama-sama. Kalau di internal saja sudah centang berenang, tidak kompak, tidak solid, ya tidak mungkin kita akan menghadapi tantangan ini dengan baik, dengan sukses. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf atas koreksi tadi. Yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa mengenali diri kita, potensi kita, dan barangkali potensi kita itu bisa kita perdayakan, kita kembangkan untuk hasil yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita mesti ada bongkar-bongkar padahal kita ini potensi dan punya kebutuhan untuk pengembangan potensi kita ini sendiri. Dari awal sampai akhir, kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dulu saya pernah mengingatkan di Pelosok Gaden bahwa ukuran kita adalah ukuran bagaimana bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di akreditasi, mencukupi apa yang ada di akreditasi. Kalau itu tercukupi, saya kira BAC akan punya nilai yang luar biasa. Saya kira itu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa alihi wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa yang saya muliakan sahabat Sukron Wahid selaku Ketua BC Ansor Kabupaten Temanggung, yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai jajaran pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Candiroto, Gerakan Pemuda Ansor Ranting, Satkoryon Candiroto, Satkorkel, dan seluruh senior-senior Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang Candiroto. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua telah sampai di akhir acara, yaitu acara raker, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat semua yang telah merancang program-program yang sangat istimewa sekali, dan semoga kedepannya dari semua program yang telah terumuskan bisa 100% terrealisasi.
Jadi untuk selanjutnya bahwa saya berharap nanti di awal bulan Desember program-program yang hari ini terancang sudah ada draft dan juga schedule jadwal, baik waktu, tempat, dan juga anggaran atau apa yang harus dipersiapkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga program yang kita rencanakan hari ini mendapat ridho dari Allah, membawa gerakan pemuda Ansor pimpinan anak cabang Jatiroto menjadi kader-kader yang militan, kader-kader yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama, dan juga menjadi kader-kader yang tidak pernah lelah, kader-kader yang tidak pernah mundur, bahkan jika kita hanya tersisa satu kader. Maka dari itu saya sahkan rancangan kerja pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Jatiroto. Mungkin dari saya cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian akhir dari kader malam hari ini. Saya selaku moderator pasti banyak kesalahan yang mungkin dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.